Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Azahra. Saya berasal dari program studi psikologi dengan NIM 4612400185. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari materi penerapan prinsip etika profesi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam dunia kerja. Yang pertama ini adalah latar belakang. Etika dalam dunia kerja ini merupakan dasar penting yang mempengaruhi perilaku dan keputusan profesional. Integritas, objektivitas, dan profesionalisme menjadi tiga pilar untuk saling memperkuat satu sama lain dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan juga produktif. Ketiganya tidak bisa berjalan sendiri karena ketika salah satunya hilang, maka penerapan etika menjadi tidak utuh dan beresiko menimbulkan konflik. Selanjutnya ada landasan teori. Etika profesi ini merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip yang mengarahkan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam menjalankan pekerjaan. Menurut Karaf dan Bertens, etika bukan hanya tentang mengetahui benar dan salah, tetapi juga tentang bertindak secara konsisten, adil, dan juga bertanggung jawab. Nilai-nilai ini membentuk kepercayaan publik dan integritas pribadi dalam dunia profesional. Selanjutnya, mengapa orang melanggar etika? Menurut teori Fraud Triangle dari Donald Cressy, pelanggaran etika seringkali terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan juga rasionalisasi. Tekanan bisa berasal dari target kerja yang tidak realistis, peluang muncul dari lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi terjadi ketika individu membenarkan tindakannya. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang kuat dan budaya kerja yang etis sangatlah penting. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 150 responden dari sektor publik dan swasta yang ada di Jakarta. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linear ganda untuk mengukur pengaruh masing-masing prinsip etika terhadap kinerja profesional. Selanjutnya ada karakteristik responden. Sebanyak 60% responden berasal dari sektor swasta, sedangkan 40% dari sektor pemerintah. Berdasarkan jabatan, ada 45% merupakan staf, 35% manajer, dan 20% direktur. Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa prinsip etika profesi memiliki peran penting dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab telah menjadi bagian dari kesadaran profesional di Jakarta. Berikut ini adalah data hasil analisis dari kuesioner yang telah kami sebarkan kepada 150 responden. Dalam tabel ini kita bisa lihat seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip etika terhadap kinerja profesional berdasarkan persepsi para responden. Nilai tertinggi ada pada integritas dengan skor 9,2, artinya sikap jujur dan konsisten dianggap paling menentukan dalam menjaga kualitas kerja. Ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap individu sangat berkaitan dengan integritas. Selanjutnya, profesionalisme mendapatkan skor 7,8. Ini mencerminkan pentingnya bekerja sesuai standar kompetensi, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap semua tugas. Sementara itu, ada objektivitas yang meraih skor 7,1. Walau sedikit lebih rendah, nilainya tetap signifikan karena pengambilan keputusan yang adil tanpa bias juga berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang kerja sehat dan minim konflik. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketiga prinsip ini saling melengkapi meski integritas tetap menjadi fondasi utamanya. Selanjutnya di slide ini menjelaskan bagaimana prinsip etika utama integritas, profesionalisme, dan objektivitas memiliki dampak nyata dan berjenjang terhadap kinerja individu maupun organisasi. Pertama, dari integritas. Ketika seseorang memiliki integritas, ia akan membuat keputusan secara transparan. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan baik dari rekan kerja maupun dari klien. Selain itu, integritas juga membuat seseorang berani menolak praktik yang tidak etis yang pada akhirnya menjaga reputasi organisasi. Yang kedua, profesionalisme. Seseorang
profesional bekerja dengan kompetensi tinggi dan disiplin. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas output kerja dan efisiensi penggunaan waktu maupun sumber daya. Profesionalisme juga mencerminkan komitmen terhadap kualitas. Yang ketiga ada objektivitas. Prinsip ini menjaga agar penilaian dan keputusan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi atau tekanan eksternal. Hasilnya, karyawan merasa lebih dihargai karena dinilai secara adil dan potensi konflik dalam tim pun berkurang secara signifikan. Jadi diagram ini atau flowchart ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi ini tidak hanya bersifat moral tetapi juga sangat strategis dan berdampak langsung terhadap keberhasilan organisasi. Selanjutnya, ada implikasi praktis di tempat kerja. Organisasi perlu menerapkan pelatihan etika yang realistis dan berbasis kasus nyata. Sistem pelaporan pelanggaran seperti whistleblowing harus dikembangkan. Selain itu, penghargaan bagi karyawan beretika juga efektif dalam terbentuknya budaya kerja yang sehat. Contohnya seperti yang dilakukan oleh BCA, Telkom, dan juga Astra. Yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Integritas adalah pondasi utama dari semua prinsip etika. Tanpa integritas, profesionalisme dan objektivitas bisa disalahgunakan. Organisasi harus menjadikan etika sebagai bagian dari budaya, bukan sekadar dokumen formal. Pelatihan etika, sistem transparansi, dan penghargaan perilaku etis harus dijadikan strategi yang berkelanjutan untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.